Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lanjutkan lagi di pertemuan yang kedua. Kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang bagaimana membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Ya. Jadi konsep membuat magnet dengan cara ini itu berkonsep dari listrik diubah menjadi magnet. Nah, apa itu sebenarnya dengan cara elektromagnetik? Yaitu dengan dialiri arus listrik searah atau DC. Ya. Nah, kalian perhatikan di sini ada beberapa alat yang harus kalian siapkan. Yang pertama lilitan, ini lilitan kawat, ya. Kemudian ada baterai. Baterai ini merupakan arus searah atau DC. Ya. Kemudian ini yang warna abu-abu itu adalah besi, ya. Kita menggunakan besi karena kalau kita menggunakan besi itu lebih maksimal dari untuk ininya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kuatnya medan magnet dengan cara elektromagnetik yang pertama yaitu jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya maka semakin kuat magnetnya. Jadi kalian tambahkan saja lilitannya ini. Kalau lilitannya makin banyak maka magnet yang dihasilkan semakin kuat. Yang kedua yaitu kuat arus. Semakin besar arus yang mengalir semakin besar kuat magnetnya. Maksudnya apa kuat arus ini? Kalian tambahkan baterainya. Semakin banyak baterai yang kalian gunakan, maka magnet yang dihasilkan itu akan semakin kuat tarikannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah logam yang digunakan. Ya. Jadi logam yang digunakan yaitu kalian gunakan besi. Ya. Karena ketika kalian menggunakan besi atau inti besi lunak, maka magnet yang dihasilkan lebih kuat dibandingkan ketika kalian menggunakan baja. Ya. Jadi dalam konsep ini, cara dengan elektromagnetik kalian gunakan besi, jangan menggunakan baja. Nah, itu baik. Next untuk selanjutnya yaitu sifat magnet. Sifat magnet yang pertama yang akan kita bahas yaitu ketika magnet itu dipotong menjadi dua bagian atau lebih. Ya. Jadi kalian perhatikan gambar di sini. Di sini ada gambar magnet yang lengkap, ya, yang sebelum dipotong utara di kiri, selatan di kanan. Ya. Nah, ketika dia dipotong menjadi tiga bagian, maka potongan dari magnet ini masing-masing juga memiliki kutub yang lengkap menyesuaikan magnet sebelum dipotong. Nah, maksudnya apa? Perhatikan di sini. Bagian pertama, utaranya di kiri, selatannya di atas, sama dengan kondisi awal. Bagian kedua juga sama, utara selatan. Ketiga juga sama, utara selatan. Ya, jadi ketika dipotong-potong menjadi beberapa bagian, mungkin 4 atau lebih bagian, maka setiap bagiannya akan memiliki kutub yang sama dengan kondisi awal dan dia lengkap kutubnya. Nah, selanjutnya sifat yang berikutnya adalah sifat magnet bisa dihilangkan dengan cara apa? Yang pertama dipukul-pukul. Ya, ini ada palu dipukul-pukul, kalian pukul-pukul, kemudian dibakar ya, sampai membara. Ini magnetnya akan hilang. Kemudian yang ketiga adalah dialiri arus listrik atau AC. Ya, arus listrik AC itu arus listrik bolak-balik. Ya, ini akan hilang sifat magnetnya. Nah, lanjutkan medan magnet. Ya, perhatikan di sini medan magnet. Pengertiannya adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, kalian perhatikan magnet di sini ya. Jadi ketika kita menaruh paku di sekitar magnet, kemudian paku itu masih ketarik, itu berarti paku berada di medan magnet tersebut. Tetapi kalau kita jauhkan paku sejauh mungkin sehingga paku itu tidak tertarik lagi oleh magnet tersebut, maka berarti paku yang jauh itu tidak berada di medan magnet. Ya, insya Allah sudah paham ya, bahwa ketika paku itu masih ketarik di medan di daerah magnet itu berarti dia masih di dalam medan magnet. Nah, di sini ada garis-garis. Itu apa garis-garis? Garis-garis ini adalah garis gaya magnet. Ya. Garis gaya magnet. Kalian perhatikan di sini. Utara ini arahnya keluar. Kalau selatan dia arahnya masuk atau menuju ke selatan. Nah, keterangannya di sini. Kutub utara itu panas selalu keluar. Perhatikan di sini. Ini panasnya selalu keluar. Itu kutub utara. N, north, yang warna merah. Ya. Kutub selatan panahnya selalu masuk. Ya. Itu south, yang warna biru. Dia selalu menuju ke kutub selatan. Singkatannya biar kalian lebih bisa menghafal, yaitu disingkat OKS masuk.
utara keluar, selatan masuk. UKS masuk, utara keluar, selatan masuk. Nah, itu next, itu tentang medan magnet. Nah, sekarang kita bahas tentang medan magnet bumi. Perhatikan bumi kita ya. Bumi kita itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan di sini. Di bagian atas sesuai dengan global bahwa arah utara bumi atau kutub utara bumi, ya, Arktik ya, yang es salju di sini. Ya. Kemudian kalau bagian bawah itu adalah arah selatan bumi atau kutub selatan bumi, Antartika di sini, di bagian bawah Antartika. Ya, ini kutub utara itu di atas, kutub selatannya di bawah. Nah, kemudian bagian atas kalian perhatikan. Di kutub utara bumi ternyata terdapat kutub selatan magnet bumi. Jadi kebalikan. Di kutub utara bumi terdapat kutub selatan magnet bumi. Kutub utara bumi itu secara geografis arah utara itu terdapat kutub selatan magnet bumi. Sedangkan di bagian bawah pada kutub selatan bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Kebalikan. Nah, ini yang dinamakan dengan kutub magnet bumi. Letaknya di mana kutub magnet selatan bumi? Terdapat di kutub utara. Letaknya di mana kutub utara magnet bumi? Terletak di kutub selatan bumi. Sehingga kalau kita letakkan jarum kompas di sini, maka jarum kompas itu akan selalu mengarah ke sini, ke arah utara. Kenapa bisa ke arah utara? Karena jarum kompas utara ini akan tertarik atau ketarik dengan kutub selatan magnet bumi. Tarik-menarik selatan utara, dia akan tarik-menarik. Sehingga jarum kompas selalu mengarah ke arah utara bumi. Ini alasannya. Seperti itu. Silakan dipahami dengan baik. Kalau belum paham bisa diulang-ulang untuk medan magnet bumi ini, karena ini cukup membingungkan. Baik, next. Selanjutnya, contoh teknologi yang menggunakan konsep magnet. Yang pertama bel listrik. Ini ada magnetnya. Kita menggunakan konsep magnet. Speaker juga sama, dapat magnetnya. Kemudian alat pengangkat magnetik. Ini menggunakan konsep magnet dengan cara elektromagnetik. Kemudian kereta maglev dan seterusnya. Ada banyak ya. Lanjut. Hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk navigasi saat bermigrasi. Contohnya migrasi burung, migrasi penyu. Ya, kemudian ikan ya, migrasi ikan, kemudian paus dan seterusnya. Ini kalian cukup hafalkan saja, banyak contohnya ya. Kalau kalian searching di internet banyak contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah GGL induksi atau gaya gerak listrik. Nah, GGL induksi itu apa? Ya. Jadi konsep daripada GGL induksi adalah magnet diubah menjadi listrik. Magnet diubah menjadi listrik. Alat-alat yang digunakan, kita membutuhkan magnet. Yang pertama, kemudian kita butuh kumparan atau lilitan tembaga. Ini seperti ini, lilitan ya. Lilitan kumparan atau tembaga. Kemudian yang ketiga, alat yang ketiga ada galvanometer. Fungsinya apa? Berfungsi untuk mengukur besarnya arus listrik yang dihasilkan. Itu namanya galvanometer. Jadi 3 alat ya, magnet, kumparan atau lilitan, kemudian galvanometer. Nah, cara kerjanya bagaimana? Magnet ini digerakkan keluar masuk ke dalam lilitan, maka jarum ini akan bergerak. Kenapa jarum ini akan bergerak? Jarum ini akan menghasilkan arus listrik. Kalau gerakannya semakin jauh simpangannya, maka magnet yang dihasilkan semakin besar, seperti itu. Nah, faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Yang pertama, gerakan magnet atau kumparan. Semakin cepat gerakannya, maka semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Ya. Jadi semakin besar itu, ya, semakin cepat, maka arusnya semakin besar. Yang kedua, kumparan atau lilitan tembaga. Semakin banyak lilitan yang dipakai, maka semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Lilitannya banyak, misalnya kalian tambahkan 1000 lilitan, maka arus yang dihasilkan semakin besar, seperti itu. Kemudian kuat magnet yang digunakan. Semakin kuat magnet yang digunakan, maka semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Kalian gunakan magnet yang gaya tariknya kuat ya, maka dia akan menghasilkan arus listrik yang besar ya. Mungkin sampai sini ya untuk pembelajaran yang pada pertemuan kedua ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham silakan kalian bisa tanyakan di WA-nya Ustaz ya.
atau di GCR ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.